Ketahuilah siapa yang meludahkan permen karet ke tanah. Seekor lalat terbang mengira permen karet itu adalah makanannya. Jadi saya langsung terjun ke sana. Tanpa ragu, dia memasukkan kopernya dan bersiap untuk makan. Tapi permen karet tidak hanya menyumbatnya. Hal ini juga menyebabkan lalat tersangkut setelah nozzle ditarik keluar. Kemudian 6 kaki panjang tersangkut di sana. Lalat itu begitu panik sehingga ia melebarkan sayapnya dan berusaha menjauh. Meski dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak bisa lepas dari permen itu. Maka lalat itu tiba-tiba meledak dengan kekuatannya, dan tarik permen karet itu dari tanah. Lalat itu tidak punya pilihan lain selain pergi dari sini dengan membawa permen karet. Akan turun hujan lebat, dan permen karet ini harus dihilangkan sesegera mungkin. Setelah berpikir sejenak, lalat itu mulai terbang dan bergetar terus-menerus di udara. Setelah 2,5 menit bekerja keras, lalat tersebut akhirnya lolos, tanpa sengaja menggantikan permen karet yang tersangkut di jaring laba-laba. Lalat itu segera terbang dengan penuh semangat. Laba-laba mengira ada mangsa yang terjerat jaring, jadi cepatlah untuk memeriksanya. Namun ketika melihat lebih dekat, apa-apaan ini? Ini tidak bisa dimakan dan mempengaruhi bentuk jaring laba-laba. Jadi laba-laba itu mengulurkan satu kakinya dan meraih dahan itu untuk meminjam kekuatan, dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan permen ini. Menghasilkan lubang besar dengan jaring laba-laba yang muncul setelahnya. Melihat hal tersebut, laba-laba merasa sedih. Turunkan perlahan ke tanah, bersiaplah untuk membuang permen karetnya. Namun permen itu menempel di kaki laba-laba. Betapapun kerasnya aku mengguncangnya, aku tidak bisa menghindarinya. Laba-laba pintar itu menjatuhkan kakinya dan membiarkan permen itu jatuh dari kakinya. Kali ini permen itu jatuh ke dalam cangkang siput. Siput merangkak perlahan. Sekarang tidak bisa lebih cepat lagi. Namun hal ini bukan masalah besar bagi bekicot. Siput itu merangkak menuju batu. Gosok maju mundur dengan kuat. Setelah permen menempel di es, siput itu mulai merangkak kembali. Hanya 2 detik kemudian, potongan permen karet pertama telah tumbuh hingga 2 meter panjangnya. Harus dikatakan bahwa daya regangan permen karet ini sangat tahan lama. Saat ini, ada seekor lebah yang tidak tahu apakah dia sedang terburu-buru untuk pergi berkencan atau melarikan diri dari orang lain. Jadi aku memukul permen karetnya. Mungkin itu benar-benar terburu-buru. Jadi dia mati-matian berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Jaring laba-laba yang baru saja diperbaiki tertusuk ke dalam lubang besar. Permen karet itu jatuh ke tanah. Ketika lalat itu melintas lagi di sini, ia melihat benda ini tampak familiar. Jadi lalat itu pergi tanpa menoleh ke belakang. Tak jauh dari situ, ditemukan permen lollipop lainnya. Lalat-lalat itu bersemangat dan tangannya gemetar mencari tempat terbaik untuk mulai makan. Setelah hanya makan 2 suap, sekelompok semut pun mengikuti baunya dan menemukan. Padahal lalat tidak mau. Lawannya sangat banyak sekali dan banyak sekali. Jika bertarung langsung, pastinya bukan tandingan semut. Jadi lalat menyerahkan permen lollipop ini dan berbalik. Ia tidak pergi jauh. Sebaliknya ia bertengger di dahan pohon dan menunggu kesempatan. Semut tidak banyak bicara. Bawa pulang lollipop itu bersamamu. Lihat saja semut mana yang menjadi pemimpin tim. Ia hanya duduk diam di atas permen lollipop dan membiarkan semut lain membawa permen itu kembali. Melihat semut pergi, semakin banyak lalat memikirkannya, semakin tidak puas jadinya. Bukan hanya semut yang mempunyai koloni, ia juga akan kembali ke kaki tangannya. Semut masih membawa lollipop kembali ke sarangnya. Kemudian lalat itu berlari ke depan bersama kaki tangannya dengan ganas. Jangan bernegosiasi dan mengepung koloni semut ini. Pertama mereka terbang sekitar 180 kali untuk membingungkan orang banyak. Kemudian pilih waktu untuk bertindak. 5 ekor lalat memungut permen tongkat tersebut lalu berjalan pergi. Semut tersebut tidak mau melepaskannya dan terpaksa terbang dengan membawa permen tongkat tersebut. Untuk membasmi semut-semut ini, lalat-lalat itu terbang ke udara dan mulai menggoyang-goyangkan permen tongkat itu dengan kuat.
Melihat hal itu, lalat-lalat itu segera menjatuhkan pegangan yang tidak bisa dimakan itu. Ketika kami tiba, permen lollipop itu pecah berkeping-keping. Di kedua sisi kamu melihatku dan aku melihatmu. Seekor semut di depan. Pilihlah sepotong permen lalu berbalik dan lari.